Halo guys, welcome back to Sam's Production Channel. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur drama Korea Nevertheless episode pertama. Disimak sampai habis ya guys, dan jangan lupa subscribe dulu. Suatu hari, Yunabi, seorang mahasiswa jurusan seni patung, berjalan membawa bunga untuk menuju pameran seni. Ia sampai di pameran Yuhen Yu, pacarnya, dan ia langsung masuk dan mencarinya. Ia terkejut melihat orang-orang berkerumunan mengelilingi sebuah karya seni patung di sana, sehingga Yunabi ikut menghampirinya. Yunabi terkejut melihat sebuah karya patung yang berjudul dengan namanya. Tiba-tiba, Hyun Yu datang memanggilnya sehingga semua orang menghadap ke dirinya sambil bertanya-tanya apakah patung ini bernama yang sama dengan Yunabi. Yunabi langsung lari keluar pameran tanpa memperdulikan Hyun Yu yang terus memanggilnya. Ternyata ia dan Hyun Yu sudah lama berpacaran, tetapi makin lama hubungan mereka berjalan, Hyun Yu terlihat egois. Ia terus memperdebatkan masalahnya tanpa meminta izin oleh Yunabi dan memikirkan perasaan Yunabi. Bahkan Yunabi juga merasa kesal mengapa Hyun Yu menampilkan karya patung itu tanpa sepengetahuannya, tetapi Hyun Yu tetap beranggapan dirinya benar. Yunabi terus memikirkan hubungan dengan pacarnya mulai terlihat tidak sehat karena sikap Hyun Yu. Suatu saat Yunabi sedang membuat patung di studio. Tiba-tiba seseorang datang menanyakan apakah Yunabi adalah pacarnya Hyun Yu. Ia diberitahu jika Hyun Yu berselingkuh dengan murid lesnya. Oleh karena itu, Yunabi pun pergi ke studio tempat pacarnya melakukan les bimbingan untuk memergoki pacarnya yang selingkuh. Dan benar ternyata Hyun Yu ini berselingkuh dengan muridnya sendiri saat melakukan bimbingan les. Yunabi yang melihatnya dari jauh sudah tidak terkejut karena ia sudah merasa jika hal ini akan terjadi. Kemudian Yunabi mengajak Hyun Yu untuk bertemu. Seperti biasa, Hyun Yu terus menceritakan kehidupan pribadinya tanpa memberikan waktu untuk Yunabi. Yunabi justru mengumpatinya dan disitulah hubungan mereka berakhir. Beberapa waktu kemudian, Yunabi dengan ceria berjalan menuju ruang kelasnya di kampus sambil menyapa teman-temannya. Teman sekelasnya mengajak untuk istirahat dan merokok di atas gedung, tetapi semua menolak. Begitu juga Yunabi menolaknya karena ia tidak merokok. Namun Oh Bitna mengajaknya untuk menemaninya ke atap gedung untuk merokok. Sesampai di sana, Bitna menyodorkan ponselnya dan memberitahu cara bermain aplikasi kencan buta online kepada Yunabi. Bitna mengajari Yunabi untuk menggunakan aplikasi itu agar menemukan teman kencan. Ia juga mengajak Yunabi untuk kumpul bersama junior mereka karena dirinya belum mengenal semua juniornya. Akan tetapi Yunabi enggan karena ia masih belum menyelesaikan tugas membuat patungnya sehingga ia harus lembur. Bitna menunjukkan ke arah segerombolan junior yang sedang merokok di sana dan memberitahu Yunabi jika ada junior yang ingin mengajak Yunabi untuk ikut kumpul bersama mereka. Namun, Yunabi menyuruh Bitna meninggalkannya karena ia belum lama putus sehingga ia masih tidak ingin membuka hatinya dan menikmati hidup ini. Pada hari ia memutuskan pacarnya, Yunabi datang ke suatu bar untuk merenungkan diri karena kejadian yang ia alami. Tiba-tiba seorang laki-laki, Park Jae-un, datang menghampirinya dan mengira Yunabi adalah So Ji-won, orang yang akan ia temui melalui aplikasi kencan. Yunabi memberitahu jika Jae-on salah orang karena dirinya bernama Yunabi. Oleh karena itu, Jae-on pun minta maaf dan meninggalkan Yunabi. Ia melihat tato milik pria tersebut di belakang lehernya dan tato itu adalah kupu-kupu seperti arti namanya. Pertemuan singkat itu membuat Yunabi melupakan masalahnya selama beberapa menit, lalu padahal ia baru saja mengalami masalah. Tiba-tiba Jae-on datang lagi menanyai Yunabi apakah ia datang sendiri. Yunabi membenarkannya. Lalu Yunabi menanyainya tentang wanita yang hendak ditemuinya tadi hingga salah orang. Park Jae-on mengatakan jika ia baru saja membatalkan pertemuan mereka dan justru kembali ke sini. Kemudian mereka bermain lempar anak panah dengan hukuman menceritakan apa yang terjadi.
Jeon sangat mahir dalam hal ini sehingga Yunabi kalah darinya. Oleh karena itu, Yunabi memberitahu jika dirinya baru saja dicampakkan pacarnya yang selingkuh dengan orang lain. Ia juga memberitahu akan melakukan pertukaran pelajar di Prancis. Karena Yunabi tidak bisa bermain, Jeon pun mengajarinya dengan lembut sehingga Yunabi merasa berdebar karena mereka terlalu dekat. Yunabi tersenyum bahagia melihat anak panah itu berhasil menancap, sehingga Jeon refleks menyentuh wajahnya karena ia baru melihat Nabi tersenyum. Dan pertemuan itu menjadi sangat berkesan bagi Yunabi yang baru saja mengalami masalah. Suatu hari di perpustakaan, Yunabi ditelepon ibunya dan memarahinya karena ia tidak pernah pulang mengunjunginya. Tiba-tiba ia melihat dua orang yang sedang berduaan di lorong rak buku dan membuatnya penasaran. Yunabi mulai berjalan mengendap-endap untuk melihat pria itu karena terlihat seperti pria yang ia temui di bar. Dua orang itu ternyata berciuman sehingga membuat Yunabi terkejut dan tidak menyangka. Saat ia hendak melihatnya lagi, tiba-tiba mereka menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat dirinya teringat oleh pria di bar itu yang menggambar tato dengan pulpen di tangannya. Saat itu mereka mengobrol sambil Jeon menggambar kupu-kupu di tangan Yunabi dengan pulpen. Tiba-tiba Jeon meniup bekas tinta itu dan membuat Yunabi terkejut. Yunabi menceritakan alasan dirinya dinamai dengan arti kupu-kupu itu karena ibunya menyukai sebuah buku karya penulis favoritnya sehingga ia melihat kutipan yang bagus. Yunabi juga menanyai Jeon mengapa dirinya sangat menyukai kupu-kupu hingga lehernya ditato gambar kupu-kupu. Jeon mengatakan jika ia menyukai kupu-kupu dan membuat Yunabi terkejut karena Jeon terlalu dekat dengan wajahnya. Kemudian Yunabi menunggu Jeon merokok di sebuah jalan sempit antar toko. Jeon menawarinya rokok dan membuatnya bingung karena ia tidak merokok. Tiba-tiba seorang wanita kebanyakan minum datang meminta rokok dan membuat Yunabi merasa kesal karena rokok itu tinggal satu dan ditawarkan kepadanya, sehingga ia langsung menaruhnya di mulutnya. Melihat hal ini membuat Jeon tersenyum melihat tingkah Yunabi. Kemudian Jeon menyalakan rokok untuknya dan Yunabi tersedak karena ia tidak bisa merokok. Jeon melihat Yunabi yang hanya memainkan rokok itu dan terlihat tidak merokok. Yunabi terkejut karena Jeon bertingkah seperti hendak menciumnya sehingga ia menghindar dan izin ke toilet. Jeon hanya tersenyum melihat tingkah Yunabi yang seperti itu. Mereka kembali masuk ke bar karena Yunabi hendak ke toilet. Saat ia hendak menghampiri pria itu sedang telepon seperti dengan pacarnya yang menanyakan waktu tidurnya sehingga Yunabi pergi meninggalkannya tanpa tahu nama pria tersebut. Hal itu ia ceritakan kepada senior yang menjadi pengajar pembantu profesor. Mereka merasa sedih karena Yunabi terlihat sudah berani membuka hati tetapi justru bertemu dengan pria seperti itu. Minyoung menyuruhnya untuk tidak kecewa karena ia seharusnya tidak mempertahankan orang yang berselingkuh seperti pria yang Yunabi temui. Tiba-tiba Yeonsol datang dan Minyoung menyuruhnya menemui profesor bersama Yunabi yang sama-sama akan mengajukan pertukaran pelajar. Profesor langsung memarahi Yunabi karena ia memilih kampus ternama padahal nilainya pas-pasan. Tidak seperti Yeonsol yang memiliki nilai tinggi sehingga profesor sangat yakin Yeonsol akan diterima dimanapun dan akan segera berangkat semester depan. Profesor menyuruh Yunabi untuk meningkatkan IP-nya semester ini karena jika tidak ia sangat susah tembus kampus pertukaran pelajar. Yunabi pun merenungkan diri karena profesor sangat membandingkan dirinya dengan Yeonsol dan membuatnya berkecil hati. Yeonsol menyuruh Yunabi untuk tidak memikirkan perkataan profesor, tetapi Yunabi merasa jika profesor benar, ia yang terlalu egois memilih kampus ternama tanpa melihat nilainya. Yunabi memberitahu jika ia iri dengan Yeonsol yang bisa ke kampus manapun dengan nilainya. Yeonsol memberitahu Yunabi jika ia melakukan pertukaran pelajar ini hanya untuk lari dari sini. Tiba-tiba Jiwon datang memeluk Yeonsol dan menanyakan alasan ia datang ke ruang profesor. Yunabi hendak menjawabnya tetapi Yeonsol mengalihkan topik dan pamit pergi meninggalkan Yunabi.
Jiwon memberitahu jika ia kemarin hampir saja kencan dengan pria tampan, tetapi tiba-tiba janjinya dibatalkan sehingga ia ingin menemuinya hari ini dan meminta Yeonsol membiarkannya tidak ikut bersamanya. Yunabi pergi ke atap dan melihat ke arah junior-juniornya yang sedang mengerjakan proyek mereka. Ia datang dan melihat sebuah karya besar di sana. Di dalam kelas, seperti biasa, Yunabi merasa tidak semangat karena profesor menyuruhnya menaikkan IP di semester ini, sehingga ia harus segera menyelesaikan patungnya. Oh Bitna mengajaknya pergi minum dengan junior, tetapi Yunabi mengatakan akan di sini melanjutkan patungnya. Jika tidak, ia tidak akan menyelesaikannya. Yunabi hendak menggambar, tetapi pensilnya patah sehingga ia berlari ke toko alat tulis di dekat kampusnya. Ia tidak tahu jika tak lama kemudian Jeon lewat di jalan yang sama dengannya. Kemudian Yunabi membeli alat tulis di sana dan membayarnya. Tiba-tiba ia tidak sengaja melihat pria yang ia temui di bar itu lewat di depan toko. Yunabi langsung bergegas menemui pria tersebut, tetapi pria itu sudah hilang. Tiba-tiba Bitna mengirim pesan ajakan untuk ikut bersamanya sehingga Yunabi menelponnya dan menanyakan alamat tempat mereka minum. Kemudian Yunabi datang ke tempat yang sudah diberitahu oleh Bitna dan terkejut melihat pria yang ia cari ada di hadapannya. Jeon menyapanya dan mengatakan jika mereka bertemu lagi membuat Yunabi tidak menyangka. Ia masih tidak menyangka melihat pria yang ia temui di bar itu bertemu lagi tanpa sengaja seperti takdir. Kemudian Oh Bitna menyuruhnya masuk. Oh Bitna memperkenalkan kepada junior mereka jika ada Yunabi yang datang dan tidak biasanya ia ikut datang. Ia juga memperkenalkan Jeon dengan Yunabi. Jeon menanyakan apakah ia pernah bertemu dengannya, tetapi dengan spontan Yunabi mengatakan tidak. Kemudian Jeon memperkenalkan dirinya dan akhirnya Yunabi tahu nama dan usia Jeon yang seumuran dengannya. Di sisi lain, Yeonsol bersama teman-temannya di restoran dan menunggu kabar dari pria yang hendak ia kencani, tetapi tidak kunjung ada kabar. Teman-temannya terus bercanda jika tidak ada yang mau dengannya. Tiba-tiba bel pesanan mereka berbunyi dan dengan refleks ia berdiri karena ia kira bunyi ponselnya, sehingga biar tidak malu ia menawarkan diri untuk mengambil pesanannya. Namun ia tidak sengaja menabrak seorang pria yang berjalan di sana dan menumpahkan kopi di bajunya. Di sisi lain, semua sedang asik bermain tantangan dengan seru dan membuat Yunabi sadar jika Jeon orang yang pandai mencairkan suasana dan membuat semuanya nyaman. Yunabi hendak mengambil jajanan di piring tetapi Yeonsol mengambilnya dan bercanda dengannya. Hal itu dilihat oleh Jeon sehingga ia meminta temannya untuk mengambilkan jajan yang sama yang ada di depan temannya. Dan ia menaruhnya di depan Yunabi tanpa mengatakan apapun dan membuat Yunabi merasa tersentuh dengan kelakuannya. Mereka semua mengobrol dan mengibah dengan asik, tetapi Yunabi hanya diam dan Jeon menatapnya dan membisikkannya, menanyainya apakah ia membosankan. Jeon bahkan mengajaknya pergi dari sini, tetapi Yunabi menyuruhnya untuk tidak seperti itu. Kemudian seorang pelayan membawakan makanan untuk mereka. Tiba-tiba Jeon mengembalikan sesuatu yang tertinggal dan memanggil pelayan itu. Ia terlihat gampang sekali membuat semua wanita menyukainya dan hal ini membuat Yunabi kesal. Oleh karena itu, Yunabi meminta izin pergi ke toilet. Jeon merasa bingung karena Yunabi tiba-tiba izin pergi. Yunabi mencoba menyadarkan dirinya untuk tidak merasa kesal karena sikap Jeon membuat semua wanita di dekatnya jatuh cinta kepadanya, sebab ia bukan siapa-siapanya. Tiba-tiba Jeon menghampirinya dan menanyakan alasan Yunabi tiba-tiba pergi. Ia juga mengajak Yunabi untuk membeli es krim. Mereka membeli es krim bersama dan Jeon tersenyum dengan tingkah Yunabi yang menggemaskan. Di perjalanan, Jeon menanya Yunabi mengapa ia tidak memberitahu yang lain jika sudah mengenal dirinya. Yunabi mengatakan jika dirinya merasa belum pantas memberitahu mereka karena bahkan tidak tahu nama dan umur Jeon saat itu. Jeon memberitahu Yunabi padahal ia sangat senang dengan pertemuannya dengan Yunabi, tetapi tiba-tiba Yunabi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Yunabi memberitahu alasan jika ia terlalu banyak minum padahal ia mendengar Jeon sedang menelpon saat itu.
Tiba-tiba Yunabi tidak sengaja menarik baju lengannya dan membuat tato buatan Jeon terlihat. Jeon bertanya apakah ia tidak menghapusnya. Yunabi beralasan jika ini sudah dihapus. Jeon hanya tertawa karena ia menggambarnya dengan pulpen biasa. Seharusnya tidak susah dihapus. Kemudian ia mengusap kepala Yunabi dan membuat Yunabi merasa berdebar. Kemudian mereka kembali ke bar dan membuat semua orang di sana merasa jika ada hubungan di antara Yunabi dengan Jeon karena mereka datang bersama. Kemudian mereka semua merokok di depan dan Jeon mengajak Yunabi, tetapi Oh Bitna memberitahu jika Yunabi tidak merokok sehingga Jeon hanya tersenyum melihatnya. Di sisi lain, Yeonsol masih bertanggung jawab dengan pakaian pria yang ia tabrak tadi dan memberikan ponsel nomornya agar ia bisa dihubungi untuk mengganti rugi. Setelah mereka kebanyakan minum dan kurang sadarkan diri, mereka memutuskan untuk pulang. Mereka semua tidak meninggalkan Yunabi dan Jeon yang tidak searah dengan mereka. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ponsel Jeon berbunyi dan ia langsung mengeceknya. Hal ini membuat Yunabi penasaran apakah Jeon memiliki pacar dan pesan itu dari pacarnya. Jeon mengatakan jika ia tidak memiliki pacar, kemudian ia pamit pergi karena mereka tidak searah. Jeon tersenyum melihat tingkah Yunabi dari kejauhan. Sesampai di rumah, ia menyikat giginya sambil tidak fokus memikirkan apa yang barusan terjadi karena ia tidak mengira akan bertemu lagi dengan pria itu yang ternyata juniornya dan seumuran dengannya. Yunabi mengecek ponselnya dan melihat Oh Bitna meminta uang kepada orang yang ikut berkumpul tadi untuk iuran. Di sisi lain, Yunabi penasaran dengan kontak Jeon yang ada satu grup dengannya. Ia terus menunggu Jeon mengirimkan pesan di grup, tetapi ternyata ia tidak ada notif apapun dan Yunabi merasa tidak mungkin Jeon sudah tidur. Jeon kembali menyalakan lampu, tiba-tiba ia mendapat telepon. Ia mendapat telepon dari seseorang yang mengajaknya menemuinya, padahal sudah sangat malam. Di sisi lain, Yunabi terus melihat ponselnya dan menunggu Jeon muncul di grup. Yunabi merasa gelisah memikirkan hal itu dan mengira mungkin Jeon sudah tidur. Keesokan paginya, ia berangkat ke kampus dan mengajak teman-temannya ke atap yang biasa merokok untuk istirahat, tetapi mereka semua sibuk. Akhirnya, Yunabi pergi sendiri sambil sibuk mencari Jeon. Ia tidak bisa fokus karena ia tidak menemukan Jeon dimanapun, bahkan tidak muncul di grup chat. Yunabi terus melihat ponselnya dan tidak fokus dalam kelas. Hal ini membuat dirinya lalai, tidak tahu jika profesornya melihatnya. Profesornya menanya Yunabi apa yang sedang dilakukannya dan menyuruh Yunabi menyelesaikan patungnya. Setelah itu, Yunabi bertanya kepada Oh Bitna, apakah semua orang kemarin sudah membayar uang iuran. Oh Bitna memberitahu jika semua sudah membayar, begitu juga Jeon yang membayar cash. Ia menyuruh Yunabi untuk fokus dalam kelas. Setelah makan siang, Yunabi dan teman sekelasnya memutuskan untuk ke kafe minum kopi dan makan dessert. Namun ada barang yang ketinggalan dari salah satu juniornya. Yunabi menggunakan kesempatan ini untuk mengambil barang itu agar ia bisa mengunjungi ke tempat proyek juniornya mencari Jeon. Kemudian Yunabi datang ke tempat proyek juniornya dan melihat dua wanita yang mengobrol tentang hasil karya milik Jeon yang membuat kupu-kupu besar. Hal ini membuat Yunabi tahu jika karya yang ia lihat waktu itu adalah milik Jeon. Kemudian mereka melihat Yunabi datang dan menanyakan alasan Yunabi datang. Yunabi memberitahu jika ia mencari barang. Tiba-tiba Jeon menyapa mereka, padahal ia sangat jarang ada di bengkel. Mereka berdua melihat ponsel Jeon yang menunjukkan video kupu-kupu indah. Hal ini membuat Yunabi tidak sengaja melihat mereka dan mendengarkannya. Jeon memberitahu jika ia menyukai kupu-kupu karena terlihat cantik sambil menatap Yunabi dan membuatnya salah tingkah dan pergi meninggalkan mereka. Yunabi tidak fokus dan menyuruhnya sadar diri karena Jeon baik terhadap semua wanita dan sebaiknya ia tidak memikirkan ucapan Jeon yang terus ada di kepalanya. Tiba-tiba ia terkejut mendengar pria yang datang ke studio dan bertanya mengapa Yunabi terlihat sedang banyak pikiran. Jeon mengatakan jika ternyata benar Yunabi orang yang selalu lembur, bahkan sepertinya ia tidur di studio.
Yunabi tidak fokus dan memikirkan pertemuan mereka yang seperti keajaiban bisa bertemu kembali. Yunabi pun mencoret Jeon dengan kuasnya dan membuat Jeon terkejut. Karena hal itu membuat mereka saling mencoret dan bercanda bersama. Jiwon dan Yeonsol yang berjalan menuju studio terkejut melihat Yunabi sedang berduaan dengan pria. Jiwon merasa mereka terlihat sangat cocok dan gemas hingga dirinya hampir menghampiri mereka. Namun Yeonsol menariknya pergi dan menyuruhnya meninggalkan mereka. Jeon menemani Yunabi untuk lembur menyelesaikan patung dan dirinya menggambar Yunabi dari kursinya. Ia terus memandangi Yunabi dan menggambarnya. Setelah itu mereka memutuskan untuk beristirahat keluar studio mencari udara segar. Yunabi merasa sangat lelah dan punggungnya sakit. Ia berharap ada tiang halaman kampusnya agar ia bisa merenggangkan punggungnya. Jeon menarik tangan Yunabi karena ia terlalu tinggi membuat Yunabi hampir terjatuh tetapi ia menangkapnya. Yunabi dan Jeon duduk menikmati udara malam itu sambil mengobrol. Jeon bertanya alasan Yunabi suka lembur. Yunabi memberitahu jika ia lebih suka melakukan tugasnya di malam harinya, tetapi hal itu kini menjadikannya capai. Jeon bertanya bukannya Yunabi hendak melakukan pertukaran pelajar. Yunabi memberitahu jika ia ikut itu hanya untuk kabur dari sini karena masalahnya dengan keluarganya. Namun, Yunabi tidak mau menceritakan hal itu dan mencari topik yang menyenangkan. Tiba-tiba, Jeon meminta Yunabi memberikan nomor teleponnya dan membuat Yunabi terkejut dan senang. Jeon menunjukkan ponselnya jika ia sudah menyimpan nomor Yunabi. Kemudian Yunabi penasaran dengan korek api milik Jeon yang terlihat motif kupu-kupu di sana. Korek tersebut ternyata beli custom karena ia sangat menyukai kupu-kupu. Yunabi penasaran dengan kupu-kupu peliharaan miliknya yang pernah ia bilang. Jeon pun menanyakan apakah Yunabi mau ke rumahnya untuk melihat kupu-kupu. Yunabi langsung menjawab jika yang ia maksud adalah video kupu-kupu yang diperlihatkan ke teman-teman wanita tadi. Yunabi bertanya mengapa Jeon terlihat sangat senang dengan kupu-kupu. Jeon memberitahu jika ia sangat menyukai saat kupu-kupu hinggap di wajahnya sambil meragakan tangannya ke wajah Yunabi. Jeon terlihat hendak menciumnya sehingga Yunabi menghindar mencari alasan. Hal itu membuat Jeon tersenyum melihat tingkahnya. Ia mengajak Yunabi untuk minum bersama karena Yunabi tidak merokok. Yunabi pun mengiyakan dan bertanya apakah ia perlu mengundang yang lainnya untuk minum bersama. Jeon hanya tertawa melihat Yunabi salah tingkah. Jeon memberitahu jika dirinya senang jika bisa minum bersama Yunabi berdua, karena ucapan Jeon terus membuat Yunabi merasa mereka saling suka sehingga ia hanya diam saja saat Jeon terlihat hendak menciumnya. Ups, kira-kira apakah mereka berdua akan berciuman? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video guys.